Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini dibuat ketika kemarin polisi berhasil menangkap trio setan yang telah melakukan pembunuhan setidaknya terhadap 9 orang, pembunuhan berantai, yang konon katanya ini dikaitkan dengan masalah-masalah spiritual. Jadi motifnya sampai sejauh video ini dibuat katanya adalah bahwa orang-orang yang menjadi pelaku pembunuhan itu adalah dukun sakti, dukun hebat yang bisa merekayasa kesuksesan seseorang dan sebagainya. Dan ketika korban-korban ini menagih bahwa saya udah dijanjikan sukses tapi kenapa tidak sukses dan semacam itu, maka mereka kemudian melakukan pembunuhan. Dan pada akhirnya orang-orang yang menjadi saksi atas pembunuhan itu juga akhirnya dibunuh juga, termasuk juga orang yang sebenarnya tidak memiliki masalah apapun selain bahwa pelaku merasa tidak nyaman dengan orang yang dimaksud, dibunuh juga dan sebagainya. Ada banyak sekali paradigma yang bisa kita ambil dari sini, tetapi saya ingin menyoroti beberapa hal yang lebih etis gitu. Jadi begini Baraya, please jangan datang ke dukun. Kenapa bisa seperti itu? Karena dukun itu adalah salah satu profesi yang penuh sekali dengan sisi-sisi yang sangat negatif. Ada bagian-bagian yang kita anggap saja itu adalah bagian yang positif, misalkan pelestarian budaya bangsa dan hal-hal yang bisa diperdebatkan. Tapi banyak di antara kasus-kasus yang dewasa ini terungkap itu adalah kasus-kasus yang benar-benar di luar nalar. Di antaranya adalah pembunuhan, pencabulan, dan sebagainya. Jadi begini Baraya, pembunuhan itu dalam konteks ini itu biasanya adalah pembunuhan yang menggunakan nalar. Pembunuhan itu banyak diantaranya yang terencana. Tapi kalau misalkan pembunuhan yang dikaitkan dengan perdukunan atau spiritual atau yang semacam itu, biasanya itu adalah pembunuhan di luar nalar. Bagaimana ceritanya misalkan orang-orang yang dimaksud itu melakukan pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Bahkan yang Pak Wawon ini membunuh atau berusaha meracuni anak yang masih 5 tahun gitu dan lain sebagainya, kok di luar nalar yang semacam ini. Dengan alasan-alasan sepele bahwa orang yang dimaksud itu tidak disukai atau ada sesuatu yang tidak membuatnya puas gitu dan sebagainya. Dan kalau misalkan kita melihat kasus-kasus pembunuhan yang sebelumnya yang biasanya juga dihubungkan dengan spiritualisme, mistisme, perdukunan dan sebagainya, itu juga banyak cerita-cerita yang aneh. Misalkan kita mengetahui di Makassar dulu ada keluarga yang membunuh anaknya, kemudian berusaha untuk mencungkil mata adiknya yang masih berusia 6 tahun, gara-gara katanya di dalam mata anak itu ada sesuatunya gitu. Untung pada waktu itu berhasil dicegah oleh pamannya. Ada kasus yang seperti itu. Ada lagi kasus misalkan seorang dukun membunuh anak dari kliennya di depan kliennya sendiri, dan si klien itu kemudian membiarkan jasad anaknya itu membusuk di rumahnya sampai berbulan-bulan dengan alasan apa? Sebentar lagi si dukun itu akan berhasil membangunkan kembali atau membangkitkan kembali anaknya dari kematian. Kan bener-bener bodoh gitu. Atau misalkan kita bisa melihat salah satu kasus yang paling terkemuka di Indonesia, yaitu dukun AS yang dia melakukan pembunuhan terhadap setidaknya 42 perempuan yang katanya kalau misalkan dia mampu melakukan pembunuhan lebih banyak daripada itu, maka dia akan mendapatkan kesaktian dan lain sebagainya. Kemudian yang Pak Wawon itu juga seperti itu. Istrinya sendiri itu dibunuh. Dia punya banyak sekali istri, setengah dari istrinya itu dibunuh oleh tangannya sendiri, termasuk juga anak tirinya. Dan hal-hal yang janggal yang seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Makanya dunia perdukunan itu harus kita garis bawahi sebagai dunia di mana kita tidak bisa menemukan pembuktian apapun di situ. Jadi klaim-klaimnya itu memang sengaja untuk merusak logika dan merusak pembuktian kita. Misalkan, ketika Baraya sudah masuk ke dunia perdukunan, maka Baraya akan didoktrin tentang hal yang sangat sederhana, yaitu bahwa pertama, jangan percaya pada panca indera. Kan panca indera itu adalah alat pembuktian kita yang paling utama kan. Kita bisa mengenali orang lain, bisa mengetahui identitas tertentu, kita bisa tahu rumah kita sendiri dan sebagainya adalah dengan indrawi. Tetapi ketika Baraya masuk ke dunia perdukunan, Baraya harus tidak mempercayai itu. Baraya harus mengatakan, Baraya harus misalkan begini, tuh di sana itu ada pocong. Mana Pak, nggak kelihatan? Itu di pojok itu. Iya Pak, nggak kelihatan. Iya, kamu kan matanya terbatas. Mata kamu itu nggak bisa melihat hal-hal yang semacam itu gitu. Jadi mata mulai tidak ini. Atau misalkan, tuh lihat tuh, itu ada terbang ke sana tuh. Pak, itu nggak ada yang terbang Pak. Ya itu kamu mata batinnya belum terbuka gitu dan sebagainya. Atau kemudian selain mata, logika juga yang merupakan pembuktian, alat pembuktian eksistensi kita itu juga diragukan. Jadi misalkan
tah di situ ada pocong loncat-loncat gitu, apa nggak masuk akal sekali. Iya, ini memang di luar akal, di luar logika. Orang logika itu nggak bisa menggapai itu semua gitu. Jadi kalau orang-orang di dunia spiritual, orang-orang di dunia perdukunan, hal pertama yang harus mereka masuki itu adalah bahwa jangan percaya pada pembuktian-pembuktian yang menunjukkan eksistensi. Indrawi dianggap salah atau dianggap tidak mampu untuk mencapai sesuatu gitu. Atau kemudian pembuktian logika itu juga dianggap salah gitu. Jadi akhirnya apa? Digantikan oleh sesuatu yang bersifat halusinasi atau delusi. Makanya banyak sekali praktek-praktek perdukunan atau ritual-ritual perdukunan yang membuat otak secara biologis rusak gitu. Syarafnya rusak. Misalkan orang harus puasa 40 hari 40 malam atau tidak boleh tidur 3 hari 3 malam dan sebagainya, atau dengan cara-cara yang seperti itu, secara logika, secara medis itu sebenarnya adalah cara untuk merusak otak atau untuk memunculkan halusinasi atau untuk memunculkan delusi. Kalau misalkan itu dilakukan berulang-ulang, maka otak orang yang dimaksud itu akan benar-benar rusak gitu. Makanya Baraya berhubungan dengan perdukunan atau hal yang semacam itu, biasanya otak Baraya juga memang akan rusak. Saya punya teman dia itu adalah ketua DKM di sekolah dulu itu. Ketika dia masuk ke kampus, dia mulai masuk ke dunia ritual spiritual bla 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 yang seperti itu, termasuk juga di pantai di Sukabumi itu dia dikubur tinggal kepalanya doang gitu menghadap laut dan sebagainya. Dan sekarang dia, saya mohon maaf, dia ODGJ, susah sekali untuk disembuhkan. Dia hanya bisa ngobrol dengan saya. Mungkin gara-gara saya juga ODGJ. Tapi nggak tahu, tapi seperti itu. Atau misalkan Baraya lihat Gus Samsudin yang sekarang itu, dia divonis secara medis ODGJ karena ya hal-hal yang semacam itu. Kemudian ketika diwawancara, apakah seperti itu? Iya, ternyata dia mengakui bahwa dirinya adalah ODGJ, tapi saya gila nggak apa-apa karena saya gila, bahagia karena saya gila karena Allah. Di mana ceritanya ada gila karena Allah dengan cara-cara yang seperti itu? Ketika misalkan dunia spiritual ditanya masa gilanya seperti itu, mereka akan melakukan pembelaan atau melakukan pembenaran dan sebagainya. Dan pembenaran itu pasti diawali dengan logika kamu mah nggak akan nyampe, otak kamu mah nggak akan nyampe, kamu indrawi kamu itu terbatas dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi kita didoktrin untuk tidak mempercayai hal-hal yang paling terbukti, dan kemudian kita didorong untuk percaya pada hal-hal yang bersifat halusinasi. Sehingga ketika misalkan ada kasus pembunuhan, ada kasus pencabulan, ada kasus yang di luar nalar, di luar etika dan sebagainya, banyak di antara kita yang tetap masuk ke dalam situ dan melakukan pembelaan-pembelaan. Luar biasa kan? Jadi please lah Baraya, jauhi hal-hal yang semacam itu. Kalau misalkan Baraya mau masuk ke dunia spiritual di mana memang secara alamiah Baraya membutuhkan itu, kan Baraya sudah memiliki agama. Kalau misalkan Baraya tidak memiliki agama, gimana? Ya Baraya bisa menemukan dunia spiritualisme dengan jalan yang tetap menyertakan akal dan logika serta indrawi untuk bisa memahami realitas gitu. Jadi kan sudah cukup seperti itu. Kalau misalkan Baraya mau berspekulasi mistik terkait dengan hal-hal yang semacam itu, kemudian Baraya memberikan keuntungan yang sangat luar biasa terhadap dukun, mistisme dan sebagainya, ya tanggung sendiri akibatnya. Otak Baraya itu secara psikologis, secara biologis itu akan rusak. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.